Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamul Ahyar, NPM 10102181137. Ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Tugas makalah yang berjudul Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Produktivitas Perbankan Syariah di Indonesia. Langsung saja ya, saya mulai presentasinya. Jadi, apa itu infrastruktur ekonomi? Dalam KBBI, infrastruktur ekonomi adalah fasilitas yang dimiliki suatu negara untuk menunjang berlangsungnya kegiatan ekonomi, seperti komunikasi, transportasi, lembaga keuangan, dan sistem penyediaan energi. Kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur, pembangunan infrastruktur pada jalan, bandara, bendungan, jembatan, pelabuhan kecil, pelabuhan besar, pembangkit listrik, serta saluran komunikasi. Akan sangat memberi beribu manfaat bagi terbukanya jalan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, walau pelan tapi pasti. Infrastruktur ekonomi harus memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara berkesinambungan. Lalu apa pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap produktivitas perbankan syariah? Riset pada tahun 2019, akhir tahun, total aset keuangan syariah mencapai 1,468,12 triliun, tidak termasuk saham syariah, yaitu naik sebesar 14,05% dibanding tahun sebelumnya dari 1,287,7 triliun. Ini aset keuangan syariah secara global. Jadi meskipun aset keuangan syariah terus berkembang, OJK terus berupaya untuk mengembangkan industri keuangan syariah dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk dari kalangan akademisi. Pemerintah Indonesia saat ini memang sedang berupaya mengembangkan infrastruktur ekonomi demi upaya pengembangan perbankan syariah agar dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Ini tercermin dari proyeksi pemerintah di pasar pangan keuangan syariah tahun 2023 sampai 2024 yang akan ingin ditingkatkan menjadi 20%. Jadi untuk dapat merealisasikan kontribusi dan perannya, perbankan syariah membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti diantaranya regulasi, kesiapan teknologi, hingga investasi sumber daya. Berbagai dukungan infrastruktur tersebut bertujuan untuk melakukan penetrasi pasar dan penyediaan solusi keuangan berbasis syariah. Dengan begitu, perbankan syariah diharapkan mampu menjawab kebutuhan keuangan masyarakat dan tantangan bisnis saat ini. Lanjut, dari PB University melakukan penelitian terkait produktivitas ekonomi yang tentunya kalau kita hubungkan bisa ada keterkaitan dengan perbankan syariah. Jadi penelitian ini terkait produktivitas ekonomi yang diperoleh koefisien dari output per tenaga kerja yang diadopsi dari bentuk model pertumbuhan Solow yang menghubungkan output dengan input faktor produksi. Kapital yang diteliti adalah investasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dan sosial. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat misalnya pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia. Infrastruktur yang diteliti meliputi panjang jalan, energi listrik yang terjual, air bersih yang disalurkan, dan sarana kesehatan yang diwakili dengan jumlah rumah sakit dan puskesmas. Analisis dilakukan dengan menggunakan data 26 provinsi di Indonesia dan pada kurun waktu 13 tahun. Jadi ini tahun 1995 sampai 2007 IPB ini melakukan riset. Pendekatan dilakukan dengan model fix. Efek menunjukkan hasil bahwa masing-masing infrastruktur memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas ekonomi dengan tingkat elastisitas yang berbeda-beda, yaitu infrastruktur sarana kesehatan sebesar 0,655, energi listrik 0,08, panjang jalan 0,07, dan air bersih 0,05. Di sarana kesehatan yang merupakan bagian dalam modal manusia yang vital bagi pembangunan mempunyai tingkat efektivitas yang paling besar mempengaruhi produktivitas ekonomi, di mana setiap kenaikan 1% infrastruktur kesehatan akan meningkatkan produktivitas ekonomi sebesar 0,65%. Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi, termasuk produktivitas ekonomi syariah tentunya.
Oleh karena itu membutuhkan pengukuran produktivitas dari setiap perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk mengetahui tingkat produktivitas bagi setiap bank syariah yang ada di Indonesia. Selain itu, pengukuran produktivitas juga perlu dilakukan oleh perbankan dapat dinilai usahanya dalam menjalankan bisnis, sehingga diharapkan dapat memacu tingkat produktivitas perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi era persaingan global, di mana persaingan usaha bukan hanya datang dari pesaing sejenis, melainkan perusahaan yang memiliki kemampuan memberikan jasa sejenis dan juga dapat meningkatkan market share, daya saing, serta kinerja yang lebih produktif melalui pembangunan infrastruktur. Bisa dilihat ini beberapa contoh dari unsur-unsur produktivitas, ada efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Adapun penelitian perbandingan produktivitas antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia selama periode 2008 sampai 2016 ya. Dan penelitian juga menggunakan variabel determinan yang untuk melihat pengaruh variabel tersebut terhadap produktivitas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produktivitas bank syariah selama periode penelitian mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat inovasi teknologi. Jadi inovasi teknologi juga bisa ada keterkaitan dengan infrastruktur tersebut dan diikuti oleh tingkat efisiensi yang stagnan. Pengukuran kinerja perbankan syariah diperlukan untuk menetapkan tingkat kinerja efisiensi antar perbankan syariah. Formulasi yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas melibatkan banyak variabel yang juga diperlukan untuk mengatasi masalah penentuan faktor apa saja yang akan dipilih karena dapat mewakili semua aspek perusahaan. Ada juga data yang dikumpulkan dari laporan tahunan khusus untuk neraca dan laporan laba rugi bank syariah yang beroperasi di Indonesia selama 2011 sampai 2018 yang tersedia secara online di website bank syariah yang dijadikan sampel dan website Bank Indonesia. Variabel khusus yang digunakan meliputi quality management yang diukur dengan total biaya non operasional terhadap total aset. Diversifikasi diukur dari total pendapatan non operasional menjadi total aset, lalu resiko kredit diukur dengan resiko pemberian pinjaman terhadap total pinjaman, return on equity, rasio pengembalian modal, rasio financing to deposit ratio dari pembiayaan atau pinjaman terhadap simpanan, lalu likuiditas diukur dari kas terhadap total aset. Sedangkan variabel makroekonomi terdiri dari 4 variabel yang digunakan untuk proksi kondisi perekonomian negara Indonesia. Antara lain produk domestik bruto atau PDB diukur dengan PDB nominal, inflasi diukur dengan menggunakan deflator PDB, lalu nilai kurs diukur dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, BI rate diukur dengan BI 7-day reverse repo rate. Lalu kinerja produktivitas industri perbankan syariah ada juga yang dalam periode 2011 hingga 2018 telah mencapai kondisi yang efisien dan produk dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Pertumbuhan produktivitas atau disebut bisa TFPCH adalah 5,3%. Angka tersebut menggambarkan kinerja perusahaan khususnya di industri perbankan syariah yang mampu mengelola dan memanfaatkan input yang ada untuk mencapai tingkat output yang maksimal. Pertumbuhan produktivitas terutama terkait dengan perubahan teknologi atau teknis di mana pertumbuhan TECH terbesar 4,9% di Bank Syariah Indonesia. Nilai penggunaan teknologi jadul tanpa inovasi akan menyebabkan penurunan kinerja bank syariah. Dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur ekonomi, salah satunya melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses pemasaran produk dan bermanfaat dalam menjangkau seluruh calon nasabah bank syariah. Untuk itu diharapkan perbankan syariah secara berkala dapat melakukan update teknologi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Di komposisi EFCH pada periode ini terjadi akibat peningkatan PECH sebesar 4,5%. Variabel GDP dan BI rate merupakan determinan TFPCH atau produk
pertumbuhan produktivitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2011 sampai 2018. Pengaruh kedua, variabel makroekonomi tersebut tidak lepas dari partisipasi industri perbankan di Indonesia yang dianggap sebagai motor penggerak. Jadi hasil dari analis penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk terhadap perbankan syariah. Yang membuktikan ketika pembangunan infrastruktur dengan salah satunya indikator jalan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan teori Adam Smith, Harold Domar, David Ricardo, dan Solow Swan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto bergantung pada akumulasi modal yang kemudian diinvestasikan. Atau dengan kata lain, investasi infrastruktur yang menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi termasuk pada pertumbuhan ekonomi perbankan syariah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya presentasi saya. Saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.